أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk seluruh jamaah salat Jumat agar senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas takwa yang dimaksud di sini adalah menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala bentuk perintah Allah dan Rasulnya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam surah Al-Isra ayat 44 Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa seluruh makhluknya yang ada di langit, yang ada di bumi, mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh langit yang 7, bumi dan segala isinya, tusabbihu lahu, seluruhnya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan. Wa in min syai'in illa yusabbihu lahu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kita manusia tidak tahu bagaimana tasbih mereka, bagaimana mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah di dunia ini begitu banyak. Ada batu, pohon, binatang, baik itu yang hidup di daratan apalagi yang hidup di lautan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada di antara makhluk Allah yang tidak bertasbih? Ada, dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah para syaitan dan aghya'u bani Adam. Apa itu aghya'u bani Adam? Aghbiya itu kalau kita terjemahkan adalah orang-orang yang dungu dari manusia. Siapa mereka-mereka yang dungu? Siapa mereka-mereka yang bodoh itu? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah orang-orang yang meninggalkan solat. Bisa dipastikan mereka-mereka yang meninggalkan solat, mereka-mereka tidak bertasbih, tidak mensucikan dan tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara zikir dan bacaan-bacaan dalam solat, di antaranya adalah kalimat-kalimat tasbih. Kita perhatikan ketika kita membuka solat kita, apa yang kita baca? Kita bertasbih kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ini kalimat tasbih. Tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kita bertasbih kepada Allah. Apa yang kita baca di saat kita ruku?
kita bertasbih lagi kepada Allah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Apa yang kita baca di saat kita sujud, kita bertasbih lagi kepada Allah, subhana rabbiyal a'la. Jadi mereka-mereka yang tidak mengerjakan salat, mereka-mereka ini termasuk aghya'u bani Adam. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia-manusia yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan termasuk orang-orang yang dibodohkan di dalam syariat kita ini. Mereka termasuk orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Mereka termasuk orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat tasbih yang kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalimat tasbih ini adalah kalimat yang paling ringan di lisan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." Ada dua kalimat kata Rasulullah SAW, sangat ringan di lisan, sangat ringan di lisan, sangat ringan untuk diucapkan, tidak sulit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ringan. Sakilatani ala fil mizan, namun timbangannya di mizan pada hari kiamat sangat berat. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat tersebut sangat dicintai oleh ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, dan yang kedua subhanallahil azim. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan yang begitu besar bagi mereka-mereka yang suka bertasbih, yang membasahi lisan mereka untuk memuji Allah, untuk mensanjung Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi 100 marrah fi yaum, huttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan satu zikir subhanallah wa bihamdi, bertasbih dengan ucapan ini satu hari minimal 100 kali. Para ulama menjelaskan tata cara kaifiyah melakukannya, boleh dengan bertahap. Boleh di jam 8 kita baca 10 kali, kemudian kita lanjutkan nanti di sela-sela waktu kosong kita jam 11 kita baca 20 kali lagi. Yang penting dalam satu hari itu minimal 100 kali. Lalu apa yang kita dapatkan? Huttat khatayahu, kata Rasulullah, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya walau kanat mithlu zabadil bahar, walaupun dosa seorang hamba tersebut sebanyak buih di lautan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menceritakan tentang keutamaan tasbih, namun diikat dengan waktu tertentu. Rasul SAW menjelaskan dalam hadis tersebut, siapa orang yang membaca kalimat tasbih ini di pagi hari 100 kali, di sore hari 100 kali, kata Nabi SAW, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla ma qala aw zada alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ringan, tidak sulit, mudah untuk kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi di pagi hari 100 kali. Ketika kita mendapati sore hari, lalu kemudian kita baca lagi 100 kali, maka kata Nabi SAW, orang tersebut akan datang pada hari kiamat membawa pahala yang begitu besar. Tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi pahalanya, kecuali orang-orang yang melakukan amalan yang sama. Jika ada orang yang melakukan amalan yang sama, membaca tasbih ini 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari, maka dialah orang-orang yang bisa mengalahkan pahala orang yang membaca tasbih ini. Kalau dia tidak memiliki amalan ini di pagi hari, dia cuma sekedar membaca zikir biasa saja. Di sore hari dia hanya membaca zikir biasa saja, pahalanya tentu akan jauh berbeda dengan mereka-mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertasbih 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan,
Siapa orang yang bertasbih dengan ucapan subhanallahil azim wa bihamdi, ada kalimat tambahan azim, subhanallahil azim wa bihamdi, maka Allah akan tanamkan satu pohon kurma di surga. Nabi SAW bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa orang yang dia membaca subhanallahil azim wa bihamdi, maka Allah akan tanamkan sebuah pohon korma di surga. Bayangkan jika seseorang mampu melakukan dalam sehari, membacakan zikir ini 10 kali saja, maka ada 10 pohon korma yang sudah ditanamkan oleh Allah dalam surga. Semasa hidupnya dia membaca zikir tasbih ini sebanyak 100 kali, 1000 kali, ratusan ribu, mungkin ada yang sampai 1.000.000 kali, maka dikalikanlah setiap satu zikir dengan satu pohon kurma yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akankah seseorang itu disiapkan pepohonan kurma dalam surganya, dia tidak masuk surga? Mustahil. Mereka-mereka yang sudah berusaha untuk mensolehkan dirinya dengan memperbanyak zikir kepada Allah, mudah-mudahan dengan amal soleh tersebut dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa memetik pohon-pohon korma yang sudah dia tanam di dunia ini dengan zikir yang dia perbanyak berupa tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah salat bersama para sahabat Nabi SAW. Ketika itu ada seorang sahabat yang membuka salatnya, di antara bacaan pembuka salatnya itu ada kalimat tasbih, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, kalimat tasbih wa subhanallah wa bihamdihi bukratan wa asila. Lalu Nabi SAW setelah selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, bertanya kepada para sahabat tadi. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang baca pembuka salat dengan ucapan Allahu akbar kabira tadi? Ada seorang sahabat yang mengangkat tangan, saya ya Rasulullah, ma aradtu illa khairah, aku tidak menginginkan bacaan ini kecuali kebaikan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, laqad ra'aitu abwabas sama futihat fama tanahat dunal arsh. Kata Nabi SAW, sungguh ketika tadi ada sahabat yang membuka salatnya dengan tasbih ini, aku melihat pintu-pintu langit terbuka luas, dan itu sampai ke arsh. Artinya pintu langit pertama terbuka, kedua terbuka, ketiga terbuka, sampai menuju arshnya Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tasbih yang dia buka di saat dia mengerjakan salat. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang perlu kita perbanyak adalah bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini sampai kepada istri Nabi tercinta, ibunda kita, yang bernama Juwairiyah bintul Haris. Ketika Nabi SAW ingin berpamitan dengan istrinya Juwairiyah ini, Nabi SAW ingin mengerjakan salat subuh di pagi hari. Lalu Nabi SAW mendapati istrinya Juwairiyah sedang duduk di musalla, di tempat di mana biasanya Juwairiyah ini mengerjakan salat. Nabi SAW pun meninggalkan istrinya dalam kondisi duduk. Duduknya di sini tentu persiapan untuk mengerjakan salat subuh dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi SAW selesai mengerjakan salat subuh berjamaah dengan para sahabatnya, biasanya Nabi SAW duduk lagi di masjid, apakah itu menyampaikan hadis-hadis, mengajarkan para sahabat, atau Nabi SAW berzikir kepada Allah.
Sehabis sholat subuh Nabi duduk dulu di masjid, berzikir, zikir pagi, zikir petang. Pulanglah Nabi SAW setelah selesai mengerjakan sholat subuh itu di pagi hari, di waktu duha. Dalam riwayat itu ceritakan di waktu duha, di mana matahari sudah mulai naik tinggi. Nabi SAW masuk ke rumah Juwairiyah, mendapati istrinya Juwairiyah ini berada pada posisi semula, sebagaimana pada posisi yang beliau tinggalkan tadi. Nabi SAW pun bertanya, "Ma zilti fil halil lati faraqtuki 'alaiha?" Wahai istriku, apakah engkau masih berada pada posisi semula di mana aku telah meninggalkanmu tadi? Kata istrinya menjawab, "Betul ya Rasulullah, aku masih duduk sampai saat ini. Dari sejak engkau meninggalkan aku sampai engkau pulang lagi, aku masih tetap duduk di sini." Kata Nabi SAW, "Laqad qultu ba'daki." Sungguh aku telah mengucapkan satu zikir, arba'a kalimat, thalatha marrat, yang itu terdiri dari 4 kalimat, tidak banyak, terdiri dari 4 kalimat, dan aku ulang itu sebanyak 3 kali. Lawazanat bima qulti mundul yaum lawazanat hunna. Kata Nabi SAW, andai kata 4 kalimat itu diulang 3 kali di pagi hari, maka pahalanya akan lebih berat daripada pahala zikir yang engkau baca dari sebelum aku tinggalkan kamu dan aku kembali, masih kamu pada posisi itu. Ini luar biasa. Sejam atau sampai 2 jam Juwairiyah duduk berzikir. Kata Nabi SAW, zikir yang kamu lakukan tidak lebih banyak pahalanya daripada 4 kalimat yang aku bacakan. Dan itu diulang 3 kali. Apa itu? Termasuk di antara salah satu 4 kalimat itu adalah kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Ini diulang 3 kali. Dia terdiri dari 4, dan salah satu dari 4 kalimat itu ada kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Ini suatu zikir yang hendaknya tidak terlepas dari kita, dan usahakan ini dibaca di waktu pagi hari sehingga kita bisa mendapatkan, mengumpulkan pahala yang begitu besar di sisa-sisa umur kita. Kita tidak lama hidup di dunia ini, manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk mengejar pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.